Kondisinya kurang enak. Aduh, pasti banget pengen masker double. Nah, binti gatalnya kecil-kecil. Kenapa ini patut dalam langkah nafin gitu ya? Langkah PKL pelatihan jadi 3I dari berapa hari hari besar pelatihan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Okay. Kegiatan tadi hari ini? Hari ini sih sebenarnya kan begitu ada banyak kegiatan, kasus-kasus yang lain juga langsung kalau menurun, kasus COVID, kasus demam berdarah di wilayah Kampung Dua sementara sih artinya pun turun lah, tidak sebanyak kemarin di minggu-minggu yang lalu. Bagus lah. Hari ini masih bisa lah artinya lebih santai sedikit gitu. Tapi kan mempegang programnya Pak. Untuk program yang selain surveillance juga di desa kita melakukan investigasi atau PE. Yang pertama kita cari yaitu mencari kasus suspek tambahan yang ada di sekitar kasus. Mencari selanjutnya kita juga mencari status vaksinasinya daripada keluarga, vaksinasi yang mungkin pernah diberikan sebelumnya tentang campak. Kemudian juga kita di samping mencari kasus tambahan ya kita memberikan memberikan informasi kepada keluarga atau masyarakat yang terdampak untuk kalau ditemukan kasus-kasus yang serupa seperti itu, ada gejala demam, bintik-bintik merah ataupun gejala batuk pilek yang lain. Artinya itu yang selama ini kita lakukan tim PE ke lapangan. Gejala tambahan seperti batuk pilek, aktivitas selain sampel darah apa lagi? Kalau kita sih kalau hanya berupa ada demam dan ruam itu cukup kita ambil serum saja. Kalau untuk ada tambahan kasus gejalanya ada demam, batuk pilek dan mata merah itu kita biasanya ambil sampel spesimen urin. Itu kita ditargetkan 1 kali setahun untuk 1 kabupaten. Itu biasanya kita ambil spesimen urinnya juga. Spesimen tambahan berarti ya. Malam Pak Kudu tadi pada saat di lapangan juga kita memberikan vitamin A langsung kepada, kalau kasus masih di rumah itu kita berikan kepada kasus, dan juga ada yang terduga suspek keluarga yang terdekatnya itu juga. Untuk pedoman PD3I secara khusus itu tidak ada karena kita belum pernah pelatihan, belum pernah kita pelatihan. Tapi kalau khusus seperti penyakit campak itu kita sudah ada petunjuk teknisnya, surveillance campak, nanti ada petunjuk teknis tentang AIP juga sudah ada. Untuk SKDR niki formatnya juga sudah ada, mungkin yang lama. Ini memang sih tiap pakai yang masih agak lama, ini 2012 petunjuk teknis surveillance campak. Mungkin ada, kalau nanti ada yang baru tolong diberikan ke puskesmas Pak Dong. Ada pedoman teknis untuk surveillance campak yang terbarunya mungkin 2019. Kalau yang baca itu 2019 dan 2020 ada cetakannya maksudnya. Kalau di dinas belum ada kan? Belum, sementara kan Diki aja pakai pedoman dulu. Biar ada aja dulu. Itu pedomannya. Ada penemuan kasus 2 di tahun 2022 itu di bulan September dan Oktober, dan minggunya juga berdekatan. Kita berandai
seandainya jika terjadi KLB, Oke. gimana tindakan puskesmas? Oh, Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya apa? langkah-langkah untuk penanganan KLB. Oke. Iya. Memang sih untuk kriteria mungkin KLB ini sesuai dengan pedoman itu patokannya ditemukan kasus lebih dari 5 Iya. selama berturut-turut selama 4 minggu. Itu kriteria sesuai mungkin dengan definisi operasional daripada KLB kasus suspek campak. Iya. Yang langkah-langkah ya kalau misalnya di KLB yang pertama apa namanya dilakukan untuk mencegah terjadinya KLB campak lagi. Itu ininya beberapa. Kemudian pemantauan juga tidak lanjut pemantauan kualitas vaksin, apalagi rantai dingin vaksin itu yang perlu kita tindak lanjut daripada KLB ini. Oke Pak Made, untuk sementara cukup sekian, mungkin kita lanjut ke tugas labnya, bagaimana cara pengambilan sampelnya. Ini Pak Guru nanti ya tugas lainnya di bawah, bisa kita nanti ke bawah langsung ya di lantai. Sekalian juga ke ruang vaksin tadi. Oh gitu, Ya, untuk vaksinasi rantai pemantauan rantai dingin vaksin nih. Oh gitu, kebetulan ruangannya ada di sebelah lab. Oke, mari. Satu. Jadi tugas lab yang selama nanti yang koordinasi ini untuk pengambilan sampelnya. Mungkin silakan Pak Guru berdua. Bisa ditanyakan tugas labnya. Permisi niki mengganggu Bu Cira, Bu Mani, Bu Mani, niki Bu Mani, kami ingin tahu untuk proses pengambilan sampel spesimen campak di Untuk pengambilan spesimennya, yang pertama kita mendapat informasi dumun dari poli bahwa bukan pasien dengan suspek campak. Kemudian baru diinformasikan ke lab. Nanti kita kemudian koordinasi dengan surveillance untuk pengisian form MR01 dan MR02. Setelah itu pasien diambil darahnya, kemudian darah disentrifuse untuk dipisahkan serumnya. Kemudian serum diambil dan dimasukkan ke dalam tabung serum. Setelah itu diberi label, labelnya berisi nama, kemudian alamat, tanggal pengambilan spesimen, dan nomor EPIN. Setelah itu tabung serum tadi diberi parafilm agar tidak bocor. Setelah itu dimasukkan, diberi tisu, kemudian dimasukkan ke dalam klip, lalu disimpan di dalam kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Selama ini kan ada kendala begini Bu Mani Untuk pengambilan sampel. Sudah dikit tidak ada kendala. Misalnya logistik atau gimana? Ada logistik yang ada, mungkin tutupnya tidak ada, Logistiknya tersedia ya? tabung darahnya ada. Tersedia. Terima kasih Bu Terima kasih. Mani. Lanjut ke Pengoperasiannya. untuk pengompakannya dilakukan oleh Bapak Made. Kebetulan yang tadi sudah diambil sampel darah, sampel serumnya oleh petugas lab. Untuk selanjutnya disimpan di kulkas atau pendingin dengan suhu 2-8 derajat. Setelah itu nanti petugas surveillance yang selaku petugas surveillance akan mengepak adanya sampel ini untuk dibawa ke dinas kesehatan. Untuk prosesnya mungkin Pak Budi bisa dilihat. Nanti sebelumnya yang mungkin pakai headphone aja dulu untuk keamanan. APD. Sampel yang sudah diambil oleh petugas lab dimasukkan dalam kulkas tadi, kita ambil. Tadi Pak Putu tadi sampel yang sudah disimpan di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat kita ambil. Ini sebelumnya sampel serum ini sudah dibungkus dengan tisu dan klip dan juga parafilm yang sebelumnya sudah diisi data nama, umur, alamat, dan nomor EPIN. Kemudian kita masukkan ke dalam cool box yang sebelumnya sudah diisi dengan cool pack pendingin nih. Kita masukkan sampelnya di sini. Kemudian selanjutnya form 01 dan 04-nya kita masukkan ke dalam klip. Kita masukkan masukkan ke dalam klip besar. Untuk selanjutnya kita juga masukkan ke dalam box. Nah,
Ini tujuannya supaya pomnya tidak basah. Kita masukkan ke dalam klip. Gih. Kemudian sudah masuk pom MR01 dan 04-nya ke dalam box, kita tutup. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya sampel jatuh, ini kita lakukan plester. Plester udah di atas nih. Setelah kita plester boxnya, selanjutnya sampel ini boxnya kita bawa ke dinas kesehatan kabupaten. Nah, seperti ini proses pengompakan sampel serum suspek campak rubella. Nanti ingin vaksinnya bisa silahkan dicek di ruang vaksin ini tempatnya. Silakan di suhu di luarnya itu bisa dilihat Pak Uke suhunya. Ini suhu rantai dingin vaksinnya. Proses penyimpanan vaksin ini rantai dingin vaksinnya. Oke.